Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 7 November 2023. Tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah nama Tuhan. Janganlah pandang enteng terhadap kekudusan nama Tuhan. Di tengah-tengah kemajuan zaman ini, sering sekali orang percaya tidak sadar telah merusak, merendahkan kekudusan nama Tuhan, telah menajiskan kekudusan nama Tuhan. Sekali lagi, jangan pandang enteng terhadap kekudusan nama Tuhan. Bahkan 1 dari 10 perintah Tuhan menyatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Siapa yang menyia-nyiakan nama Tuhan akan dihukum. Peristiwa Titanic, sebuah kapal pesiar yang fenomenal di tahun 1912, menunjukkan kepada kita bagaimana Allah senantiasa bekerja memberikan hukuman bagi orang-orang yang telah merendahkan namanya. Yakni ketika Thomas, sang perancang kapal yang besar tersebut, mengatakan dengan kesombongannya, kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Allah sekalipun. Ternyata dalam perjalanan pertamanya, kapal itu karam. Titanic menabrak gunung es yang berada di Samudra Atlantik dan menewaskan setidaknya 1.500 orang pada tanggal 15 April 1912. Saudara-saudari, bahwa Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya, menajiskan namanya, bukanlah suatu ancaman hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi itu real, nyata telah terjadi. Itu juga yang terjadi dahulu kepada umat Israel yang menyia-nyiakan nama Allah. Mereka tidak setia kepada Allah, menajiskan nama Allah, membuat mereka akhirnya dihukum lewat penyerangan Gog. Israel kalah. Itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk menghukum mereka yang tidak setia kepada Allah. Namun kita tahu, hukuman Allah bukan berarti ia tidak lagi mengasihi umatnya. Karena lewat Nabi Yehezkiel, Allah menyampaikan sebuah janji pembebasan dan keselamatan kepada bangsa Israel. Dia berkata, aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan tidak lagi membiarkan namanya yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa dialah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Tuhan menghukum kita karena kita telah menyepelekan kuasa dan kekudusan nama Tuhan Allah.
Jangan sampai meragukan kuasa nama Tuhan dalam hidupmu. Sebab nama Tuhan itu kudus, dan Dia tidak akan membiarkan namanya yang kudus itu dicemarkan. Karena itu, kita harus menghormati dan memuliakan namanya yang kudus dengan selalu menyatakan kebenaran, menyatakan kasih dan kemuliaannya di seluruh dunia, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi ini, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kuduskanlah nama Tuhan dengan senantiasa menghormatinya, mengakui otoritas dan kekuasaannya atas kehidupan kita. Ketahuilah, Tuhanlah yang menguduskan namanya. Namanya adalah pribadinya. Namanya adalah Dia sendiri. Maka hiduplah menghormati Tuhan, setia kepadanya, tidak menyanyiakan namanya, merendahkan dan menajiskannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan kami agungkan. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari hidup yang menajiskan nama-Mu. Biarlah nama-Mu tetap kudus di dalam kehidupan kami dan perilaku kami. Dalam Kristus Yesus, dengarlah doa ini. Amin.